katanya slot IMAX untuk Project Hail Mary itu diambil semua sama film ini. Pertanyaannya, apakah layak penonton Indonesia dibuat nunggu sebulan untuk nonton Project Hail Mary yang sekarang dapat review yang Don't let me leave, Murph! No! 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 Bayangin lo bangun di sebuah ruangan putih, nggak inget nama lu siapa, dan ternyata lu ada di jutaan kilometer dari bumi. Sendirian. Ini adalah premis Project Hail Mary. Tapi kenapa sih film ini nggak boleh cuma lo tonton di layar bioskop yang biasa? Atau bahkan lu bajak nonton di laptop? Jawabannya ada satu kata, yaitu IMAX. Gue mau bahas kenapa kolaborasi antara Andy Weir, duo sutradara Phil Lord dan Chris Miller, dan teknologi layar setinggi gedung ini bakal jadi pengalaman sinematik paling gila di 2026. Kita nggak cuma ngomongin layar gede, kita ngomongin soal pintu ke dimensi lain. Oke. Banyak yang ngira IMAX itu cuma soal layar yang lebih gede aja. Itu salah besar, guys. IMAX itu soal vertikalitas. Di Project Hail Mary, Ryland Grace, karakternya Ryan Gosling, bakal banyak ngabisin waktu di pesawat luar angkasa yang sempit tapi dikelilingi kehampaan alam semesta yang luas banget. Sinematografernya Greig Fraser, ini orang yang sama yang bikin Dune kelihatan kayak lukisan juga. Pakai kamera digital IMAX buat nangkep kontras tersebut. Pas adegan di bumi, layarnya bakal kelihatan normal. Tapi pas kita masuk ke luar angkasa, disitulah letak IMAX-nya bekerja. Layarnya bakal kebuka ke atas, lu bakal ngerasa benar-benar tenggelam di sana, dan itu yang kita sebut sebagai immersion. Tapi tunggu dulu, lu tahu nggak? IMAX itu dulunya eksperimen yang hampir gagal. Tahun 1967 di Montreal, ada sekelompok orang Kanada yang bikin bioskop tapi pakai banyak proyektor sekaligus. Itu ribet banget kan? Akhirnya mereka mikir, gimana kalau kita pakai satu film aja, tapi ukurannya raksasa, besar. Dan disitulah lahir format 15/70. Kalau film biasa itu jalannya vertikal, film IMAX itu jalannya horizontal. Hasilnya, resolusinya setara 18K atau 18K. Zaman itu, IMAX cuma dipakai buat dokumenter alam atau film edukasi di museum. Nggak ada yang kepikiran buat bikin film drama atau sci-fi di situ, sampai akhirnya sang raja IMAX, Christopher Nolan, datang dan dia nge-push teknologi IMAX ke batas limitnya semaksimal mungkin. Oke, balik ke Project Hail Mary ya. Phil Lord dan Chris Miller itu adalah duo sutradara yang gue suka banget. Kalau kalian nggak tahu, dia ini yang megang film animasi kayak Spider-Verse, Cloudy with a Chance of Meatball, bahkan The Lego Movie, dan juga film-film komedi kayak 21 Jump Street. Itu atas tangan dinginnya Phil Lord dan Chris Miller, dan banyak lagi film komedi R-rated dan juga animasi yang diproduseri oleh Phil Lord dan Chris Miller ini. Ini tantangan besar buat mereka. Mereka harus ngegabungin acting kesendiriannya Ryan Gosling sama teknologi praktis, dan juga harus kelihatan nyata di layar raksasa. Gue denger mereka benar-benar eksperimen sama pencahayaan buat simulasi bintang-bintang di luar angkasa, biar pas nonton di layar IMAX, hitamnya itu benar-benar pekat, nggak ada bocor cahaya. Dan ini adalah alasan kenapa lo harus cari bioskop IMAX yang pakai proyektor laser buat nonton film ini. Bagi yang belum nonton film ini, silakan lari ke IMAX terdekat. Kalau kalian sudah nonton film ini tapi nggak di IMAX, silakan nonton ulang di IMAX. Kalian nggak akan nyesel.
Sutradara zaman sekarang itu makin terobsesi sama IMAX. Kenapa? Karena di era streaming saat ini, penonton itu butuh alasan kuat biar mau mandi, dandan, dan bayar tiket mahal ke bioskop. Christopher Nolan jelas nomor satu. Dia bahkan punya IMAX pribadi gitu ya, kameranya. Terus ada Denis Villeneuve yang bilang Dune itu dibuat khusus buat IMAX. Bahkan Jordan Peele di filmnya di Nope, dia juga udah pakai kamera film IMAX. Nah, selain Project Hail Mary, ada film-film apa lagi sih yang memakai kamera IMAX? Kalau versi gue, inilah film IMAX yang gue tunggu-tunggu. Pertama adalah Digger. Kedua adalah Dune Part 3. Ketiga ada Avengers Doomsday. Dan yang paling gue tunggu-tunggu untuk tahun ini, film IMAX, adalah The Odyssey dari Christopher Nolan yang memakai kamera IMAX dari detik pertama sampai detik terakhir di film ini. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe CinemaChot. Gue Septian and see you in another video. Ciao.